Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar tentang pembelajaran kognitif kan? Kognitif pada dasarnya merupakan rangkaian proses berpikir yang dilakukan manusia, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Perkembangan kognitif menunjukkan tingkat kematangan seseorang dalam memproses, mengelola pengetahuan, hingga menerapkannya dalam kehidupan. Jadi, kenapa ya kok bisa ada siswa di kelas kita yang dengan cepat memahami pelajaran dan ada yang membutuhkan lebih banyak usaha dan waktu untuk memahami materi yang sama? Hal itu terjadi karena perkembangan kemampuan kognitif tiap anak berbeda, sehingga mereka membutuhkan waktu dan proses yang berbeda pula dalam belajar. Dalam video ini, kita akan belajar strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Strategi pertama, untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa, guru dapat membuat setting pembelajaran yang mendorong siswa untuk mentransfer pengetahuannya ke dalam konteks sebenarnya. Misalnya, untuk mempelajari vocabulary baru, guru dapat membuat setting diskusi di mana siswa akan menggunakan vocabulary itu untuk berdiskusi topik tertentu. Strategi kedua, sebelum memulai pembelajaran, guru dapat memberikan gambaran atau pengalaman nyata yang berkaitan erat dengan materi pembelajaran. Misalnya, sebelum membahas materi tentang konsep arus listrik, guru memperlihatkan video tentang bagaimana listrik dihasilkan dan kegunaannya dalam kehidupan. Dengan begini, siswa akan mengetahui betapa pentingnya ilmu yang akan mereka pelajari. Strategi ketiga, guru juga bisa menerapkan strategi di mana siswa mengidentifikasi atribut-atribut penting yang menjadi ciri khas suatu hal. Contoh, dalam pembelajaran tentang materi mamalia, guru melontarkan pertanyaan sebagai berikut. Coba lihat gambar hewan-hewan berikut ini, mereka semua punya kesamaan. Coba tebak kesamaannya apa? Mereka semua melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Itulah mengapa hewan-hewan ini disebut sebagai mamalia. Mamalia berasal dari kata mamilae yang artinya kelenjar susu. Jadi, ciri utama hewan yang masuk ke dalam kelompok ini adalah melahirkan dan menyusui. Bila bertelur dan tidak menyusui, berarti bukan termasuk mamalia ya. Strategi keempat, guru dapat memberikan tugas di mana siswa harus mengaplikasikan materi yang diberikan dalam kesehariannya. Sebagai contoh, misalnya tujuan pembelajaran kali ini tentang membedakan antara jenis karangan kronologi dan sejarah. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, siswa diminta untuk membuat tugas, menuliskan jadwal kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian hari selanjutnya, mereka diminta membuat narasi kegiatan mereka, menjelaskan apa yang mereka lakukan, di mana, dengan siapa, apa dampaknya buat mereka, dan sebagainya. Menghubungkan pembelajaran dengan kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan siswa akan mempermudah proses berpikir siswa, dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kognitif mereka. Bapak Ibu, penting sekali untuk menyesuaikan kegiatan dan bahan pembelajaran dengan perkembangan kemampuan berpikir siswa. Apabila siswa masih dalam tahap memahami konsep, sebaiknya jangan langsung diberikan tugas yang mengharuskan siswa menerapkan pengetahuannya ke dalam konteks nyata. Hal ini ditakutkan malah menyebabkan siswa kehilangan motivasi belajar, karena mereka merasa tugas yang diberikan terlalu sulit. Jadi, pastikan Bapak Ibu merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa secara bertahap ya. Dalam video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana penerapan strategi-strategi tersebut di dalam kelas. Penasaran? Mari kita lanjut ke video berikutnya.